Jadi ini adalah tampilan e-kinerja kita pada saat teman-teman membuka kinerja bkn.go.id. Mau melihat RHK-nya teman-teman yang sudah teman-teman isi, silahkan klik yang detail SKP. Nah, detail SKP ini dia menampilkan RHK yang teman-teman sudah susun ya. Jadi ini RHK 1 sampai dengan RHK 7. Jadi ini saya masukkan sudah termasuk dengan tugas tambahan saya ya. Nah, selanjutnya sih dengan pengisian bukti dukung, silahkan klik yang SKP. Nah, selanjutnya klik yang penilaian ini. Nah, di penilaian ini, disinilah nanti teman-teman akan mengisi rencana aksi, kemudian pengisian bukti dukung, dan teman-teman nanti akan melihat feedback atau hasil dari penilaian dari atasan. Nah, di sini ada bulan Januari, jadi untuk RHK kemarin kan dimulai di bulan Januari sampai dengan Desember ya, jadi 1 tahun. Nah, untuk setiap bulannya di sini ada batas pengumpulan SKP-nya, kapan harus dikumpul. Misalnya kemarin kalau untuk Januari sampai dengan Agustus kemarin ya, jadi sampai dengan Agustus kemarin kita dikasih batas untuk pengisian itu 30 September 2023. Nah, untuk di bulan Septembernya nanti untuk pengisiannya terakhir tanggal 5 Oktober. Untuk feedback dari atasan, dia baru bisa memberikan feedback setelah teman-teman mengisi bukti dukungnya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, saya kasih lihat ya contohnya. Jadi ini adalah kalau misalnya teman-teman sudah dikasih feedback sama atasan. Jadi sudah ada kata penilaian sesuai kemudian baik. Nah, kita lihat di rencana aksi saya teman-teman ya. Jadi misalnya di RHK pertama saya, jadi saya membuat rencana aksi. Nah, ini di bagian rencana aksi ini teman-teman akan bikin, kalau misalnya di bulan Januari, kalau misalnya setiap RHK-nya teman-teman bikin setiap bulannya, berarti semuanya dikasih rencana aksi untuk RHK pertama sampai dengan RHK ke-7. Nah, kemudian setelah itu, nah nanti melakukan pengisian bukti dukung di sini. Nah, setelah teman-teman mengisi bukti dukung, nanti akan ada, jangan lupa ditulis diisi yang realisasinya ya. Nah, setelah teman-teman bikin realisasinya, bikin bukti dukungnya, nanti akan ada feedback dari atasan. Jadi nanti akan ada jempol-jempol seperti ini teman-teman ya. Jadi ini jempolnya baru bisa dilakukan oleh atasan setelah teman-teman mengisi bukti dukung. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah, nah untuk misalnya di RHK saya ini semua terisi ya dari RHK pertama sampai dengan RHK ke-7. Artinya setiap bulan ini saya mengerjakan yang ini. Tetapi mungkin saja ada misalnya RHK dari teman-teman yang setiap bulannya itu tidak dikerjakan. Misalnya saya kasih contoh di RHK keberapa ya. Saya kasih penilaian. Misalnya kalau tidak salah di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu kalau ini setiap bulan ya, kalau seperti ini berarti setiap bulan saya lakukan. Nah, untuk yang di bulan Maret ini tugas lain sebagai staf perencanaan itu tidak ada, berarti kita tidak mengisi rencana aksi sama bukti dukung. Karena karena untuk yang tugas dokumen perencanaan ini saya selesaikan di bulan Januari. Oke, seperti itu ya teman, contoh bagaimana membuat sebuah rencana aksi. Jadi saya kasih contoh di bulan September ya teman-teman. Nah ini kan kelihatan ya, jadi bulan September itu belum ada penilaian karena saya belum isi rencana aksi sama pengisian bukti dukung. Jadi untuk di bulan September saya isi rencana aksinya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh teman-teman ya. Jadi ini untuk RHK pertama, saya bikin rencana aksinya. Saya klik tambah, kemudian saya klik rencana aksinya. Jadi kalau misalnya di bulan Januari bikin ya rencana aksi, jadi untuk bulan-bulan selanjutnya itu dia sudah ada database-nya di sini ya. Jadi kita tinggal pilih mau pilih rencana aksi yang mana. Jadi ini
memudahkan teman-teman ya, jadi kita tidak perlu untuk mengetik ulang lagi. Jadi untuk rencana aksi yang pertama saya kan untuk kegiatan surveillance itu saya membuat laporan STP bulanan setiap bulan. Jadi saya klik OK. Setelah pilih rencana aksinya, kalau mau ditambah rencana aksi silahkan klik yang tambah. Kalau mau edit silahkan klik yang edit. Kalau misalnya mau dihapus, misalnya ada kesalahan, silahkan klik yang hapus. Jadi setelah saya bikin rencana setelah saya bikin rencana aksinya, nah selanjutnya saya mau bikin bukti dukungnya. Nah selanjutnya kalau mau mengisi bukti dukungnya silahkan kembali ke SKP lagi. Setelah itu klik penilaian. Nah selanjutnya saya ke bawah klik yang pengisian bukti dukung. Ini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul di ada kolom tambah di sini karena saya tadi sudah mengisi rencana aksinya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mengisi rencana aksinya, nanti di sini belum ada kata tambah teman-teman ya. Sama tadi yang untuk yang rencana aksi yang RHK 2, 3 dan seterusnya kan saya belum bikin rencana aksinya ya. Makanya di sini kosong. Tapi kalau teman-teman sudah mengisi rencana aksinya, nanti untuk pengisian bukti dukung kemudian realisasi itu sudah ditampilkan. Jadi teman-teman sudah bisa mengisi. Nah, selanjutnya untuk mengisi bukti dukungnya. Nah, jadi untuk mengisi bukti dukungnya silahkan teman-teman klik yang tambah. Nah, ditambah ini teman-teman perlu ketikkan nama bukti dukung sama bukti dukungnya itu dalam bentuk link. Nah, jadi caranya teman-teman silahkan masukkan dulu bukti dukungnya itu ke dalam G Drive. Jadi teman-teman silahkan buka Gmail. Nah, setelah Gmailnya terbuka, cari Gmailnya teman-teman yang ingin teman-teman simpan teman-teman. Nah, misalnya saya simpan semua data saya di Gmail saya ya. Jadi ini adalah email baru yang saya buat khusus untuk surveillance. Nah, selanjutnya buka ini yang segi 4 ini, silahkan diklik kemudian klik yang drive. Nah, selanjutnya saya sudah bikin folder untuk dokumen SKP. Jadi itu memudahkan saya untuk membuat dokumen saya lebih terorganisir ya. Jadi saya buka dokumen SKP. Jadi di sini saya sudah bikin RHK-nya mulai dari RHK 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Jadi untuk yang pertama misalnya RHK 1, saya klik aja RHK 1. Kemudian misalnya saya mau ambil yang bukti dukung saya. Jadi saya cari bukti dukungnya, kemudian saya masukkan ke dalam G Drive-nya ya. Jadi saya cari dulu. Jadi ini saya juga sudah per folder kan ya untuk setiap RHK. Jadi saya lebih mudah untuk mengorganisir data saya. Misalnya RHK saya itu misalnya ini ya. Jadi laporan September. Jadi laporan file bukti dukung ini saya masukkan ke dalam G Drive. Nah, setelah masuk, nah ini sudah ada teman-teman ya. Jadi ini sudah ada laporan STP September. Nah, setelah itu silahkan teman-teman klik, kemudian bagikan. Nah, nanti yang paling penting di sini adalah jangan lupa yang dibatasinya ini diubah ya teman-teman. Diubah menjadi siapa saja yang bisa memiliki link. Kemudian kita klik salin link. Kemudian setelah itu selesai. Jadi nanti akan kelihatan di sini kalau misalnya kita sudah bagikan, nanti akan ada kelihatan icon bentuk orang ya. Oke, setelah teman-teman salin linknya tadi, silahkan kembali ke e-kinerjanya. Kemudian kita klik tambah. Kita coba masukkan ya. Jadi di sini saya masukkan laporan STP bulanan. Kemudian saya masukkan bukti dukungnya tadi, Ctrl V ya. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi sudah masuk teman-teman ya. Nah, selanjutnya jangan lupa diisi yang realisasinya. Itu baru akan mengisi memberikan penilaian setelah teman-teman mengisi realisasinya. Setelah itu teman-teman klik yang edit. Nah, di edit ini klik yang satu laporan. Jadi karena di RHK itu kan tulis ya, misalnya kalau laporan setiap bulan berarti ada 12 laporan. Jadi ceritanya untuk setiap satu bulan itu ada satu laporan.
Jadi kita pilih yang satu laporan, kemudian sumber datanya adalah bukti dukun teridentifikasi. Setelah itu kita klik yang oke. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengisi aspek kuantitasnya, silahkan mengisi aspek kualitasnya lagi. Nah, untuk mengisinya silahkan teman-teman klik yang tambah lagi. Nah, di sini untuk kualitas adalah teman-teman untuk nama bukti dukungnya tetap laporan STP bulanan. Kemudian untuk bukti dukungnya silahkan klik yang ini lagi ya. Kemudian jadi sebenarnya yang ini bukti dukung yang ini sama yang ini sama yang ini sebenarnya sama aja ya. Nah, di realisasinya yang berbeda. Kalau di realisasi dia berbicara satu laporan, kalau di sini dia berbicara persentase. Jadi kita klik yang edit, kemudian kita realisasinya berapa, misalnya 93% berdasarkan bukti dukun teridentifikasi. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk waktu kita klik lagi yang tambah. Jadi ini 1 bulan ya. Kita klik laporan STP bulanan lagi, kemudian kita masukkan lagi tadi link Google Drive-nya, kemudian kita klik OK. Setelah itu nanti kita isi realisasinya lagi. Jadi edit, kemudian realisasi. Jadi kalau di realisasi waktu ya, berarti kita klik yang 1 bulan. Nah, setelah itu sumber datanya adalah berdasarkan ketepatan waktu ya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, jadi saya contohkan satu aja. Jadi untuk yang lain silahkan dibuat seperti itu. Kemudian untuk yang di drive-nya silahkan dibuat per RHK. Kemudian kalau misalnya dalam satu folder, misalnya dalam satu bulan, kalau misalnya teman-teman punya beberapa bukti dukung, misalnya di RHK saya ya, yang RHK 2 ini, karena dia laporan mingguan, jadi setiap bulan itu ada kira-kira ada 4 laporan. Jadi saya kalau mau mengisi bukti dukungnya, saya ambil yang link yang ini. Jadi bukan yang satu folder, satu file ini. Jadi untuk mengisi bukti dukungnya saya ambil yang bagian bulannya. Itu supaya memudahkan teman-teman ya. Jadi filenya lebih terorganisir dengan baik. Oke, nanti setelah teman-teman mengisi ini, selanjutnya atasan nanti akan memberikan feedback. Jadi feedbacknya itu tadi akan berupa tadi yang jempol-jempol ya. Nah, akan tampilannya akan seperti ini kalau teman-teman sudah mengisi. Jadi sudah ada penilaian sesuai baik. Kelihatan ya, misalnya ini di bulan September saya belum mengisi, jadi belum ada penilaian dari atasan. Oke teman-teman ya, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa SKP-nya besok ya, terakhir. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya.